Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Gawai Anime dan kembali bersama admin Allen. Bagi kalian yang suka anime fantasi dengan tema seorang MC yang dikeluarkan dari partinya karena dianggap tidak berguna padahal overpower, kalian cocok nih nonton anime ini. Nama anime ini adalah Isunde Chiryu Shitaita Noni Yakuta Tazu no Suiho Sareta Tensei Chiyushi Yami Healer Toshite Tanoshi Ikiru atau The Brilliant Healer News Life in Shadows. Nah, anime yang adaptasi dari light novel dengan judul yang sama ini resmi akan tayang pada April 2025. Untuk tanggal rincinya belum diumumkan, jadi mari kita tunggu. Nah, selain tanggal tayang yang diumumin, anime ini juga ngumumin trailer terbaru, seiyu, dan juga staff. Yang potongan trailernya bisa kalian lihat di video ini. Kalau dilihat dari segi visual, lumayan ya. Lumayan di sini maksudnya masih nyaman untuk ditonton. Walau emang bukan yang terbaik ya, tapi masih nyaman untuk ditonton. Untuk dari segi coloringnya sangatlah bagus. Dari segi lightingnya juga sangatlah bagus. Ya mungkin visualnya bagi saya setingkat sama SAO Ordinal Scale. Atau mungkin di bawahnya dikit lah ya. Tapi yang penting nyaman untuk ditonton. Nah, anime ini tuh bercerita tentang Zenos, seorang laki-laki yang terlahir di daerah kumuh dengan latar belakang sebagai orang yang miskin. Dan bisa dibilang Zenos ini sangatlah tidak beruntung. Dan dengan latar belakang yang sangat di bawah ya, sebagai orang yang bawah, Zenos ini kehilangan banyak sekali kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan bisa dibilang Zenos ini adalah tipikal MC yang sangat-sangat tidak beruntung. Nah, tapi meskipun tidak beruntung, Zenos ini bertemu dengan seorang healer. Dan ia pun belajar tentang sihir healing. Hingga dia menjadi healer yang jago banget. Hingga pada akhirnya ada seorang petualang yang mengundang Zenos ke dalam partinya. Zenos yang sangat gembira karena diundang ke dalam party petualang, ia pun langsung masuk ke dalam party tersebut. Walau dia harus menerima kenyataan bahwa di party tersebut dia diperlakukan tidak baik. Seperti misalkan dia dianggap sampah oleh teman satu partinya. Ya intinya party Zenos ini sangat tidak menghargai Zenos. Yang pada akhirnya mereka ini mengeluarkan Zenos dari party. Karena mereka berpikir kalau Zenos itu sudah tidak berguna bagi party. Nah, setelah Zenos dikeluarkan dari partinya, Zenos ini hidup menderita banget. Karena ya Zenos ini tidak punya uang. Atau ya tabungannya itu sudah sangatlah menipis. Dan Zenos pun memutuskan untuk menggunakan keterampilan healingnya di tempat lain dengan membuka klinik di dunia bawah atau di underground atau di dunia gelap. Nah, hal uniknya setelah membuka klinik di dunia bawah, Zenos ini menjadi sangat terkenal karena Zenos ini ternyata seorang healer yang sangat-sangat berbakat. Yang saking hebatnya kabar Zenos ini sampai tersebar ke seluruh dunia bawah. Bahkan sampai masuk ke istana kerajaan. Nah, setelah jadi terkenal ini, Zenos ini mendapatkan banyak sekali encounter yang tidak terduga. Dan apakah bisa Zenos ini bertahan dari encounter yang tidak terduga ini? Mari kita lihat di animenya. Ya, bisa dibilang anime ini secara konsep cerita bukanlah anime yang sangat bagus ya. Bukanlah anime yang revolusioner. Ini adalah tipikal anime yang mainstream atau mediocre. Dan ya bisa dibilang kita jangan berharap kualitas dari anime ini. Entah dari segi visual ataupun dari segi story. Ya kita nikmatin aja anime ini karena anime itu seperti tipikal anime popcorn movie atau film-film popcorn movie yang ya kita hanya perlu untuk nikmatin aja, gak perlu berharap kualitas dari film ini. Karena ya kalau misalkan kita lihat anime itu digarap oleh studio Makarya, sebuah studio yang sangat minim pengalamannya dalam mendirect atau menggarap sebuah anime. Yang kalau kita lihat ya di MAL, studio Makarya ini tuh belum pernah merilis anime TV. Yang mereka rilis kebanyakan adalah anime spesial seperti Kyoneko, sebuah anime Onna, dan juga Jashi-chan Dropkick. Untuk anime lainnya masihlah di tahap pengerjaan, seperti Suyokute New Saga yang gaib banget animenya itu. Padahal ini udah diumumkan dari beberapa tahun lalu tapi masihlah gaib. Bahkan trailernya masih belum ada. Dan juga Jatsu Tabi The Journey. Nah, kalau kita lihat official website Studio Makari, websitenya itu sangat-sangat tidak profesional, sangat biasa aja gitu. Dan ini bisa menggambarkan kalau studionya itu belum besar. Dan bisa dilihat di sini baru ada 2 ya di home-nya itu. Projectnya itu baru ada 2. Tapi kalau kita lihat ya misalkan ke art ini, Studio Makarya itu sudah banyak masuk ke dalam project anime. Seperti dalam art design, mereka ini masuk ke dalam The Healer Who Expelled atau apa ini? Edomile Elf, This is Second Time I've Summoned in Underworld, ada Hero King Reincarnation, The Witch Journey, mungkin ini Elaina ya. Ada Mushoku Tensei yang pipinya doang sih, bukan animenya. Kino Journey,
Ya ada banyak lah ya anime yang sudah mereka masukin atau masuk ke dalam project animenya. Termasuk Ken Angel atau Tenshi Sama. Ada juga Spice X Family, Visual Prison, Boku no Hero ya, Eureka. Ada juga Gridman, ReZero, Boruto, Fate Stay Next Heaven's Feel. Ya cukup banyak lah ya anime yang sudah studio Makarya ini tuh bantu kerjakan. Kalau kita lihat juga di sini di Sakuganya, di animationnya mereka masuk ke dalam Eurocamp, Princess Connect, Cikawang atau apa ini. Untuk Animation Corporation mereka ada Sparkless, Good Bunny, terus ada Pecora MV-nya ada Pecora ya. Dan juga Sakuga Corporation, mereka masuk ke dalam project Bleach itu sebagai Sakuga Corporation. Ada juga Chainsaw Man, Love Live, Spy X Family juga. Dan ya bisa dilihat ya ada 86 juga, PV. Inilah anime-anime yang secara visual itu bagus. Dapat Great Order. Dan kalau kita bisa akan lihat ke bagian ilustrasi ya, maka ini juga masuk ke dalam anime visual illustration di anime Licorice Recoil, Engage Kiss, Kaguya-sama, Utano Print, Visual Prison, High School of Fleet, 22/7, Sword Art Online bahkan. Ya banyak banget lah anime yang mereka ini masukin projectnya. Akan kita lihat galerinya. Ini bagus banget nih. Bagus banget visualnya. Ini visual-visual yang studio Makarya itu bikin. Seperti ini ada di Kino Journey, The Beautiful World, The Animation Series. Ini sebuah anime yang sangat-sangat saya suka karena visualnya itu bagus banget. Dan ya yang buat visualnya adalah studio Makarya. Kita lihat ya, visualnya bagus-bagus, cantik-cantik. Di juga anime Gatari. Oh, ada juga nih Udo no Kuni no Kini no Mamari. Ini tuh adalah kalau nggak salah Amai to Inazuma, sebuah anime slice of life yang sangat wholesome banget dan sangat saya suka. Dan ya kita bisa lihat ya ini visualnya bagus banget. Visual yang mereka buat. Ya untuk dari segi portofolio mereka sudah banyak masuk dalam project anime, tapi dari segi anime yang mereka handle sendiri itu baru sedikit atau bahkan nggak ada anime TV yang mereka handle sendiri. Nah hal yang sangat saya suka dari anime ini adalah staffnya yang lain. Jadi bukan studionya tapi staffnya, yaitu Puki Harumi sebagai musik. Nah Puki Harumi kalau kita lihat di MAL ya, dia ini sudah banyak jadi bisa dibilang ngisi musik dari banyak anime yang bagus. Salah satunya anime yang sangat saya suka yaitu Natsue no Tanel Sayonara no Deguchi. Yang musiknya itu bagus banget. Yang kalau kita lihat ya ke websitenya, di sini dibilang kalau Harumi Puki itu sudah mendapatkan 3 kali Academy Award di Jepang. Dan kalau kita lihat portofolionya di sini, dia ini ngisi banyak sekali atau bikin banyak sekali musik untuk film-film termasuk anime. Dan di sini di Solitary Castle in the Mirror, Digimon Adventure. Lihat ke bawah lagi ada The Blue Sky, ada The Tenno to Summer, The Deer King, Kazoku Iro, Hellgirl. Banyak ini bisa kita lihat di sini. Bisa kalian lihat ya di sini banyak banget film atau movie yang Harumi Puki itu bikin atau yang Harumi Puki kerjakan. Seperti yang terbaru Yakuza Like a Dragon. Bisa kalian lihat di sini banyak banget film atau movie yang sudah Harumi Puki ini bantu kerjakan. Dan ini memberikan alasan kenapa ketika saya melihat trailernya dari anime ini sangat nyaman banget musiknya. Nah kalau kita lihat staffnya yang lain itu kurang banyak portofolionya atau kurang menjanjikan portofolionya. Seperti direktornya yaitu Yoshizaki Zo, dia bahkan baru 1 kali doang jadi direktor, jadi sutradara, yaitu di Iyoneko, sebuah anime Onna. Dan dia belum pernah mendirect anime TV sama sekali. Untuk staffnya yang lain yaitu scriptwriter, yakni Miyagi Daiso. Ya Miyagi ini sudah cukup banyak mengerjakan anime, termasuk remake-nya Spice and Wolf dan juga Ao no Orchestra. Ya mungkin dari segi staff dan juga studio, kita jangan terlalu berharap kualitas dari segi story atau developing. Tapi kita bisa berharap kualitas dari segi visual. Karena kalau kita lihat portofolio dari studionya, sangat bagus banget ya art style-nya itu atau visual yang sudah mereka kerjakan. Dan kalau kita lihat di trailernya, anime itu punya visual yang sangat bagus atau sangat nyaman untuk ditonton. Ya bukan yang terbaik tapi masih nyaman lah untuk ditonton. Nah tadi kita sudah bahas studio dan juga staffnya. Mari kita bahas seiyunya. Nah untuk MC Zenos diisi oleh Sakata Sogo, Seiyu Hayakawa Aki dari Chainsaw Man, Sensei dari Blue Archive, Usato Ken dari Chiyumaho, dan lain-lain. Kalau saya nggak salah, Sakata Sogo inilah seiyu yang naik banget setelah dia ini ngisi suara Sensei dari Blue Archive dan juga Hayakawa Aki.
Ya seiyu yang sedang naik daun lah. Nah untuk heroin Lily diisi oleh Hanai Miharu, seiyu Twin Turbo dari Uma Musume, Reine von Silver dari Tensei Kizoku, dan lain-lain. Ya kalau bisa dibilang Hanai Miharu ini tidak terlalu banyak ngisi karakter populer. Ya mungkin dia bukanlah seiyu yang populer juga. Nah untuk heroin lainnya yaitu Carmilla diisi oleh Hikasa Yoko, seiyu Rias Gremory dari High School DxD, Akiyama Mio dari K-On!, Dola Stephanie dari No Game No Life, Freya dari Danmachi, Utahime dari Jujutsu Kaisen, Angelina dari Mahoka Koko, dan masih banyak lagi. Nah untuk Hikasa Yoko ini adalah seiyu yang sangat populer, yang mungkin kalian semua udah sangat familiar dengan suaranya. Untuk dari segi seiyu main karakter, bisa dibilang seiyunya itu sangatlah berkualitas ya, karena ada juga Hikasa Yoko dan juga Sakata Sougo. Nah itu dia berita terbaru dari adaptasi anime Isunde Chiryu Shiteita, sebuah anime dengan cerita yang cukup mainstream atau cukup mediocre, tapi bisa kita tunggu karena menyajikan sebagai anime yang menghibur atau anime popcorn movie. Nah jadi gimana nih? Apakah kalian tertarik untuk nonton anime ini? Kalau tertarik, absen di kolom komentar. Untuk saya sendiri kurang terlalu berharap, tapi saya cukup menunggu kalau misalkan anime ini bisa menghibur. Tapi saya nggak berharap kalau anime ini akan jadi anime yang bagus. Bagus di sini maksudnya lah bagus dari segi cerita ya. Untuk dari segi visual saya berharap anime ini akan bagus. Minimal visualnya itu nyaman untuk ditonton. Dan sampai di sini video kali ini. Video tentang berita terbaru anime Isunde Chiryu Shiteita. Like jika kalian suka video ini, share teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di lain video. あちちちち